Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segenap akal hendak mengawali dan merajai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari maut. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya menyapa Anda semua yang boleh hadir dalam rangkaian ibadah syukur peringatan atas kebangkitan Yesus dari maut hari ini, di hari raya yang terbesar ini, yang boleh hadir di dalam gereja atau di seputaran gereja di halaman. Dan saya juga menyapa Anda yang boleh memirsa, mendengar rangkaian khotbah ini di ruang-ruang teknologi digital Anda. Saya Pendeta Zite yang bertugas sebagai preses di HKBP Distrik 5 Sumatera Timur ini menyapa Anda semua di hari raya Paskah ini. Kalau biasanya di hari besar mungkin ada peki Paskah, saya pun mau membuat suatu peki Paskah. Kalau saya mengucapkan Kristus telah bangkit, mohon jemaat menanggapinya dengan sungguh dia telah bangkit, haleluya. Salinari molohurokon, Kristus telah bangkit, mohon jemaat menanggapinya sungguh dia telah bangkit, haleluya. Kristus telah bangkit, mau lihat di bagasan guari Tuhan Yesus dalam nama Yesus yang bangkit. Horas sama di tasaluna. Saudara-saudari, saya akan baca yang menjadi nas acuan khotbah untuk kita di hari raya besar ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 10. Nanti selengkapnya bisa dibaca sampai ayat 18. Saya baca Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Mohon jemaat mendengar dengan baik. Demikian. Pada hari pertama minggu itu pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paskah dari akar kata Ibrani Pesah, artinya lewat. Passover, melewati. Kalau Anda melewati jembatan dari sini ke ujung sana, nyebrang, itu juga Pesah.
lewat atau menyeberangi sungai yang dangkal misalnya, Anda menjalaninya sampai ke seberang, itu juga pesah, lewat. Ajaran iman Kristen menegaskan bahwa Yesus lewat, melewati, bahkan menaklukkan maut. Di hari ketiga setelah dia wafat, dia bangkit, melewati, menaklukkan maut. 4 huruf. Kenapa harus maut? Karena itulah kekuatan terakhir yang tidak bisa dikalahkan, dikeokkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Oleh nabi manapun, imam manapun, raja manapun, gak ada yang bisa mengalahkan, melewati, menaklukkan maut. Hanya Kristus Yesus yang bisa melewati, menaklukkan itu. Saking hebatnya, dahsyatnya peristiwa kebangkitan Yesus, berdirilah gereja di Yerusalem, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Siantar, karena Kristus sudah bangkit. Di hari pertama minggu itu, peristiwa kebangkitan Yesus, saudara-saudari, itu bukan ideologi, bukan juga filsafat manusia, itu bukan. Peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah konfesi, pengakuan iman, dan sekaligus proklamasi, pemberitaan, kerikma. Tiga hari sesudah Yesus wafat, batu penutup kubur tergolek, terguling, dan jenazah Yesus tidak ada di sana lagi. Dari dalam kubur, suara malaikat terdengar. Dia tidak ada di sana. Dia sudah bangkit. Sebagaimana yang telah dia ajarkan sebelumnya. Jangan mencari yang hidup di tempat yang mati. Dia sudah bangkit. He's risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ the Lord. Nunga hehe Kristusi. Sude dila lidah maka tidakon sude nasa ulu nitot ikomar soba bahwa Yesus Kristus do Tuhan. Bain hasangapon di debata. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati dulu, bahkan mungkin juga sekarang, menjadi isu paling heboh, isu paling kontroversial, pro kontra di antara orang Yahudi dulu, bahkan sekarang. Bahkan mungkin lintas iman masih mempersoalkan, menggugat itu. Tetapi peristiwa Kristus yang bangkit itu proklamasi, itu konfesi, itu menjungkir-balikan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, itu memporak-porandakan teori-teori biomedis. Karena itu adalah peristiwa agung, peristiwa surgawi, ilahi, peristiwa iman, bahkan peristiwa historis. Yesus sungguh telah bangkit. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus hendak menunjukkan bahwa sejatinya salib dan kematiannya bukan sebetulnya tragedi, bukan karena ciuman Judas, bukan karena transaksi politikal,
bukan karena terjadi suap menyuap, korupsi di seputaran penyaliban, kematian Yesus. Enggak. Itu dalam rencana, rancangan belas kasih Allah. Dengan sadar dan dengan cinta, Dia merelakan hidupnya melalui jalan salib, Via Dolorosa dan kematian. Oleh cintanya, bukan karena paku membuat tubuhnya lengket di kayu salib, bukan, tapi karena cintanya. Ada gambaran salib agak melengkung kan? Itu karena cintanya, saya akan mau merangkul Anda dunia yang nakal ini dengan cintanya. Dan itu bukan kata terakhir, salib, kematian, tapi kebangkitan, kehidupan yang kekal. Seandainya Yesus tidak bangkit, salib adalah kebodohan, kekonyolan. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan para rasul, sia-sialah imanmu, kata Rasul Paulus. Tapi karena Kristus sudah bangkit, ada harapan, ada iman, ada belas kasih, kekuatan terakhir, tembok terakhir yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kapanpun. Itu sudah ditembus, dilewatkan supaya ada kehidupan abadi. Karena itu kalau kita berpesta raya Paskah hari ini, kita mau merayakan kehidupan, keabadian, bukan merayakan kematian politik, ekonomi, budaya, bukan. Kita mau merayakan kehidupan. Mames tahun hanguluan duhita. Joe, geologi, eternal life, hatok tongon, dan habusukon. Kalau dulu pesta tertinggi orang Batak kuno itu memestakan kematian. Tapi pesta umat beriman memestakan kehidupan. Hanguluan do si pesta honota dak kematian. Kita merayakan, kita mau selebrasi mengenai kemenangan, kehidupan yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus, dan iman kepada Yesus yang bangkit, yang dibangkitkan oleh Allah Bapa, itu melahirkan kita kembali, reborn, born again, menubuh kita pada halihon. Jadi yang beriman di dalam peristiwa, di dalam nama dan peristiwa Yesus yang bangkit, dia menjadi putra putri Allah, putra putri Paskah. Kita dilahirkan kembali karena iman dan rahmat dalam Yesus yang bangkit. Begitu penegasan kitab suci dalam pekabaran Injil, pemberitaan Injil Rasul Petrus di surat Petrusnya. Dan kita dilahirkan kembali oleh belas kasih kemurahan Allah. Kita diadopsi, diain gawe anak do buru di debata, pewaris harta surga. Maut bukan kata terakhir lagi. Itu menjadi akhir dari segala sesuatu yang lama, tetapi kebangkitan Kristus dari maut menjadi awal dari segala sesuatu yang baru. Dan inspirasi pesan antara lain dari nas khotbah ini secara khusus dari kitab Injil Yohanes bab 20 ini, dari ayat 1 sampai 18, antara lain mengangkat nama seorang perempuan, bukan nama laki-laki yang mengemuka di sini dalam nas ini. Hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, hari masih gelap, masih gulita, pergilah seorang yang bernama Maria Magdalena ke kubur, dan juga perempuan lain sebetulnya kalau kita baca Injil sinopsis, untuk melihat, mau merawat, mau mengurapi, meminyaki jenazah Yesus. Tapi kemudian dia terkejut, dia melihat
kubur itu rumar, kosong, batu telah terguling, tergolek, kain kafan sudah terlipat, dan seterusnya. Lalu dia lari melapor peristiwa itu kepada ketua kelas Rasul Petrus dan seorang murid yang paling dikasih Yesus, Yohanes. Lalu mereka berlari ke pintu kubur itu, melihat jenazah Yesus. Yesus nggak ada lagi di situ. Lalu mereka belum ngerti, katanya, belum ngerti apakah kitab suci, apa kata kitab suci sebelumnya, kata Yesus, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Masih belum ngerti, masih gagal paham. Lalu mereka, murid yang dua itu pulang. Tetapi perempuan yang satu ini, Maria dari kota Magdala, Maria Magdalena, menangis di kubur itu. Lalu datang dua orang malaikat, satu di posisi kepala letak jenazah Yesus, dan satu lagi di kakinya, menyapa Maria. Kenapa kamu menangis, Maria Magdalena? Kalau Tuhan yang ngambil, Tuhanku itu infokan ke saya, kemana supaya saya ambil dia, saya rawat jenazahnya. Kemudian dia menoleh ke belakang, mana itu Kristokin, lalu melihatnya, dikira tukang taman juga yang dilihatnya yang di belakang itu. Padahal Yesus menyapa, Maria. Tapi sebelum disapa oleh Yesus yang bangkit dengan tubuh mulianya, Maria Magdalena juga mengira karena air matanya sudah bercucuran, dikira juga dia pencuri mayat. Tuhan, kalau Tuhan yang ngambil, beritahu sama aku. Padahal dia Yesus, saking air matanya, saking suntuk stresnya, dia gagal melihat siapa yang di hadapannya. Padahal Yesus. Baru setelah Yesus menyapa dia, Maria, dia ingat suara itu semasa Yesus sebelum mati dan wafat. Lalu dia sadar, Rabbuni, Rabbi, horohabei, kira-kira begitu. Lalu Maria Magdalena mau memegang, menahan Yesus. Apa kata Yesus yang bang? Jangan pegang saya, jangan tahan, terjemahan yang lebih dekat. Saya belum pergi kepada Bapa. Katakan kepada murid-murid yang lain bahwa saya sudah bangkit. Saya akan mendahului mereka ke Galilea. Lalu kemudian Maria Magdalena pulang, berlari, memberitahu kepada murid-murid yang lelaki itu, maskulin itu. Apa kata Maria Magdalena dalam teks asli Yunani, karena perjanjian baru sebelum diterjemahkan ke ribuan bahasa di dunia ini, ditulis dalam bahasa Yunani, Heurakaton kurion. Begitu kata Maria Magdalena kepada Petrus, Yohanes dan murid, I've seen the Lord. Nungahui dia Tuhani, saya telah melihat Tuhan. Dia menjadi pekabar Injil pertama mengenai kebangkitan Yesus kepada 11 murid itu. Perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus dari maut, bukan laki-laki. Yesus berkenan memperkenalkan dirinya sebagai Yesus yang bangkit pertama kepada perempuan Maria Magdalena. Siapa ini perempuan yang satu ini? Menurut Injil Lukas bab 8, dia adalah seorang perempuan yang pernah Yesus sembuhkan dari 7 roh jahat. Bayako kamu jahamlah molo isonggobi sibolis seta begu salah jolma pitu begu manonggobi holo cere penga susah 7 kali lipat roh jahat ada sama dia. Yesus dulu menyembuhkan dia, memulihkan dia. Sejak itu dia bergabung ke rombongan perempuan kaya,
mengiringi perjalanan Yesus melayani dari kota ke desa bersama 12 muridnya dulu. Mereka menjadi tim diakonia, menjadi seksi konsumsi untuk rombongan pelayanan Yesus. Lukas 8 ayat 1 sampai 4. Perempuan-perempuan ini bersama Salome, istri Herodes dan seterusnya melayani rombongan Yesus dulu dalam pelayanannya dengan kekayaan mereka. Jadi ditiki Yesus melayani 12 murid. Ngaronggo seksi diakoni konsumsi. Aka punguan ina namora. Lukas 8. Ayat ini mungkin tersembunyi, mungkin terlewatkan sering dalam pelayanan gereja. Yesus memberdayakan rombongan perempuan kaya untuk melayani Yesus dan murid-muridnya yang 12 saat pekabaran Injil, saat pengajaran Injil. Hebat kan? Jadi Maria Magdalena ini mungkin memorinya sangat kuat. Odo pemalu mau, diduga kuat dia juga orang kaya, makanya dia mau mengorapi jenazah Yesus dikubur hari ketiga. Dan dia seorang perempuan pemberani. Bayangkan seorang perempuan masih gelap ke kubur, ngeri kan? Gula dope, tangan ngope listrik teki, handphone, tangan ngope lampu teknologi digital sian HP, tangan ngope. Tapi dia berani menjenguk kubur Yesus. Dia berusaha dan akhirnya berjumpa dengan Yesus, encounter with Jesus. Dan kemudian Yesus berkenan memperkenalkan dirinya menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Perempuan sejak kebangkitan, hebat. Dan dalam ilmu-ilmu teologi, perempuan ini kemudian diberi gelar apostola, apostolorum, rasul untuk para rasul yang 11 itu. Kok 11? Iya, satu kan sudah bunuh diri, Yudas Iskariot. Ibarat nama apostel, niaka apostel, rasul untuk para rasul, khusus mengenai kabar baik, kabar gembira bahwa Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Ada harapan dengan iman kepada Yesus yang bangkit. Kemudian para murid tadinya pengecut menjadi pemberani, tadinya sembunyi-sembunyi, mengunci di ruang tertutup, takut sasaran kedua, keganasan politik Yahudi. Mereka mengunci 10 minus Thomas. Kemudian dengan Thomas, Yesus hadir di ruang-ruang tertutup, memperkenalkan dirinya dengan membawa ucapan, salah satu ucapan-ucapan awal Yesus ke murid-muridnya, damai sejahtera bagimu, jangan takut. Damai madiamu, unak kamu mabiar. Dan itu jugalah menjadi tema Paskah 2025 persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, yang diacu dari bab 20 juga Yohanes ini, Yohanes 20:26. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Damai Kristus yang bangkit tidak jauh di ruang teknologi digital Anda juga. Hadir damai sejahtera Kristus di minggu, di hari raya Paskah ini. Walaupun kita sedang menghadapi rangkaian deraan krisis demi krisis, krisis ekologis, dari 10 krisis di dunia sekarang, top 10, coba di searching di googling nanti, krisis ranking 1 di dunia ditempatkan para ahli sepakat dunia ini adalah krisis ekologis, krisis lingkungan hidup. Kerusakan, bahkan pengrusakan lingkungan hidup
Kalau di Sumatera Utara, krisis paling tidak opak krisis na yang natarupi di Sumatera Utara. Narkoba, narkotika, obat-obat berbahaya. Berapa puluh provinsi di Indonesia? Provinsi Toma ranking saya datanya dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Pasal buisong ini mungkin ala jonok kita tuh pelabuhan internasional laut berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan lain-lain. Mungkin juga karena karakter, entah karena apa kita nggak tahu. Pokoknya itu fakta krisis data dopi. Hutan Toma, kita dekat sekali dengan ancaman mara bahaya itu. Dekat sekali, singgi pian dona ini tongkat-tongkat tay. Krisisi. Udah misalnya judi online dan konvensional. Gimana tadi pinoaing di Indonesia? Dengan misalnya human trafficking, perbudakan, bahkan jual beli manusia, tenaga kemanusiaan, eksploitasi. Tema Paskah 2025, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia termasuk HKBP, anggotanya, pendukungnya, pendirinya mengusung tema Paskah tahun ini, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Shalom Kristus di tengah keluarga, di tengah gereja Indonesia, tengah bangsa kita. Shalom Irene bahasa Yunani, Shalom bahasa Ibrani. Saya cek dalam kamus teologi, Shalom Irene itu lebih dari sekedar yang sering kita pahami. Shalom Irene artinya cukup makanan dan minuman, gak ada kekerasan, gak ada perang. Tapi lebih dari itu, Shalom Irene adalah Allah mendamaikan dirinya dengan kita, umat pendosa. Allah yang Maha Kudus telah berdamai, mendamaikan dirinya melalui iman kepada Kristus yang mati dan bangkit, supaya kita menjadi sahabatnya, tadinya musuhnya, generasi Adam pertama. Tapi karena Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, kita kemudian disahabati ulang, dirangkul, direngkuh, dipeluk, dicintai, diampuni. Bahkan dunia ini pun dicintai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kosmos ini. Takola tu jolma holong rohani tu hatai, do tu alam semesta. Dia memilih cintanya ke dunia. Tu siatar, tu Indonesia, tu benua. Goda kia planet di Portibion. Marah pulu-pulu masih balgai. Tapi Allah jatuh cinta kepada dunia ini. Karena di sini makhluk ciptaannya yang termulia. Kita dicintai. Tadinya sudah bermusuhan, tapi karena peristiwa Kristus, kasihnya, cintanya lebih hebat dari dosa-dosa kita. Itulah kabar gembira bagi kita, saudara-saudari. Sama seperti Maria Magdalena, dengan usahanya, dengan kerinduannya, dengan cintanya, dia akhirnya berjumpa, Yesus berkenan, dan dia telah melihat Tuhan. He has seen the Lord. Have you seen the Lord? Ngay hai dehamu tuhatai, tuhatai boy taida tatusi di perempatan jalan juga, di antara yang paling lemah, di antara yang paling kecil, yang tersiksa, terpinggirkan, terlupakan, Tuhan ada di sana. Di mana ada belas kasih, Tuhan ada di sana. Ubi caritas Deus ibi est. Di mana ada charity,
merciful, belas kasih, bela rasa. Di sana Tuhan ada, terasa, terlihat. Situlah Tuhan, Immanuel. Allah nggak jauh. Kalaupun jauh katanya, paling sejauh doa. God with us. You are not alone. Anda nggak sendirian di lorong-lorong sepi dunia ini. Anda nggak sendirian. Benar ibana asa rapok kita do. Dan itulah salah satu janji pesan Yesus sesaat sebelum dia terangkat ke surga. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir segenap masa. Odo berita naudu di hita di minggu Paskah. Odo kabar gembira di hita, odo gospel, Injil, good news. Nakpe ikon tadu kudepe rangkaian krisis demi krisis, tapi janjinya menjadi kekuatan bagi kita kemanginang. Jalolo mahita donganna, jalanga sakabona hita do tibana. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesia sakabona. Satu paket dia telah menyerahkan dirinya, nyawanya melalui peristiwa salib dan kebangkitan, melalui sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dia sudah menyerahkan karakternya, dia sudah meninggalkan teladan mulia melalui penderitanya dan kebangkitannya, supaya kita terus mengikuti jejaknya sampai akhir. Jadi nggak digari kita putra putri Paskah sonari karena iman kepada Yesus yang bangkit. Boru di debatana mahi hamuna hita, anak di debatana mahita. Allah ini karena itu karakter Allah, pangalahon di debata, naik maarong di hita imet terdana, boy dida dibegi di hilala jolma, nauk terida tuhata ilam tani Immanuel. Dengan wafatnya Yesus dia mengalahkan maut, dengan kebangkitannya dia memulihkan kita, bahkan dia kemudian menjadi Tuhan, dan dia akan datang kelak untuk menyambut, membawa kita, memastikan kita bahwa ini bukan terakhir, maut bukan kata terakhir, tapi keabadian, kekekalan. Walaupun kita harus berpesah satu saat melewati maut itu, seperti Yesus yang sudah melewati maut, menghancurkan pintu maut dan membuka kunci sorga, membuka pintu sorga, karena dia memegang kuncinya. Mari kita terus merawat iman kita dengan mengandalkan belas kasih-Nya, supaya kita mendapat kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi seperti Yesus sudah menghadapi peristiwa salib dan kebangkitan. Tuhan berkati Anda, kita semua melindungi, memampukan kita melanjutkan perjalanan ini sampai akhir Kristus jaminannya. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus yang bangkit dan Roh Kudus, terima kasih atas kabar gembira melalui kebangkitan Yesus dari maut, menjadi jantung pekabaran Injil, menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan orang beriman di segala masa. Makasih Tuhan atas Hari Raya Paskah ini, biarlah kami lebih bersemangat lagi melanjutkan panggilan ini dengan mengandalkan penyertaan belas kasih Tuhan. Baru yang ampuni kami di tahun transformasi AKBP 2025 ini yang menuntut
yang menghendaki perubahan dari kami ke arah yang lebih baik, lebih benar, lebih adil, lebih manusiawi, lebih gembira, karena Yesus sudah bangkit. Inilah doa kami Tuhan. Serahkan kota kami, bangsa kami Indonesia, tempat kami berjemaat, berkarya nyata, Tuhan yang membangkitkan lebih lagi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di tengah kota bangsa kami, supaya gerejamu ini kami turut juga kebagian kesejahteraan. Sempurnakan doa kami Tuhan, barui kami, ampuni, karena Kristus Yesus kami berdoa, kami percaya, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara